Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi. Masih kitab Yosua, ini sudah tema yang ke-16 ya, mengenai suku Yehuda. Jadi masih di pasal 14. Ini tentang tentang milik pusaka, tentu temanya secara tema utama daripada kitab Yosua ini adalah bagaimana Israel meraih milik pusakanya ya. Jadi kita akan belajar hari ini bagaimana suku demi suku ya dalam mereka meraih. Karena begini, kitab Yosua ini juga kalau kita kita lihat di situ bahwa Yosua dan orang Israel yang merebut tanah perjanjian itu masih sebagian kecil, bahkan bisa dibilang begitu, karena dikatakan di pasal 13 itu masih banyak daerah yang belum diduduki. Itu dikarenakan bangsa Israel masih belum berkembang biak, beranak cucu. Karena memang dalam kitab Ulangan dibilang bahwa Tuhan tidak akan habiskan dulu semua sekaligus. Karena kalau nanti dihabiskan sekaligus itu 7 bangsa itu, nanti kata kitab Ulangan dibilang nanti lebih banyak binatang di situ. Jadi perlahan-lahan sesuai dengan perkembangan jumlah orang Israel, maka nanti akhirnya seluruh tanah perjanjian yang dijanjikan itu akan Tuhan berikan. Jadi tahap pertama daripada penaklukan tanah perjanjian itu dilakukan oleh Yosua dan orang Israel, dan mereka melakukan peperangan di tengah gitu, dan di selatan di sini kalau saudara lihat nanti itu kalau di peta gitu ya, itu ada di situ Danau Galilea, Sungai Yordan, ada Laut Mati. Yang sebelah timurnya itu sudah ditempati oleh Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Yang sini 9,5 suku ini. Hari ini kita akan belajar di Yehuda. Yehuda itu di bagian selatan di sini, nanti ke bagian utaranya nanti di atas ada. Jadi kita terapkan dulu sebentar mengenai aplikasinya, apa pengertiannya suku Yehuda di sini ya. Karena begini, Israel secara keseluruhan itu adalah simbol daripada gereja. Kita tahu sebagai umat pilihan Tuhan, konteks perjanjian lama Israel itu sebagai satu bangsa itu sebenarnya simbol daripada gereja dalam konteks perjanjian baru ya. Dan kita sudah tahu milik pusakanya, karena dalam Galatia jelas itu dikatakan bahwa berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, khususnya di sini maksudnya gereja, yaitu roh ya yang diperoleh melalui iman. Tapi kita tahu dalam pencurahan roh yang Pentakosta itu gereja baru memiliki arabon ya, artinya panjar ya, DP itu Efesus pasal 1 katakan begitu, sehingga nanti pada kedatangan Yesus yang berikut ya, pada bukan Pentakosta tapi Pondok Daun, itu gereja akan menerima kepenuhan roh atau roh yang tidak terbatas atau kepenuhan Kristus ya. Dan nanti setelah gereja itu yang saudara tahu sudah diwakili oleh para pemenang, karena gereja sudah jatuh sejak zaman Pentakosta, gereja jatuh dan akhirnya Tuhan panggil tiap zaman itu para pemenang. Mereka inilah yang nanti akan menerima roh yang tidak terbatas itu. Dan dalam dunia kekristenan saat ini banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang bahkan yang setia nanti itulah dia para pemenang yang menjadi representatif daripada gereja yang akan menerima warisan, yaitu kepenuhan Kristus atau roh yang tidak terbatas. Tujuannya juga menerima itu bukan untuk diangkat ke surga begitu, bukan, tapi untuk melayani berjaman-jaman, tentu melayani dalam dimensi surgawi, dimensi bumi, dimensi bawah bumi ya. Gereja yang dipenuhi Kristus itu yang mengalami roh yang tidak terbatas itu akan melayani sampai setiap lutut bertelut, lidah mengakui adalah Tuhan, sampai musuh yang terakhir yaitu maut yang merupakan upah dosa ya, itu ditaklukkan, dihabiskan. Sampai Bapa menjadi semua dalam semua, artinya Bapa bisa mengekspresikan
keberadaannya di dalam semua ciptaan dan melalui semua ciptaan. Itu sudah sering bahas itu ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar mengenai satu suku dulu, secara khusus ini Yehuda. Dan di dalam ini pasal 14-15 kitab Yosua, ini dikatakan di sini yang membagi warisan itu adalah Imam Eleazar, Yosua bin Nun, dan para kepala kaum keluarga ya. Dibagi untuk suku-suku yang 9,5 ya, karena Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye sudah memilih sendiri bagiannya. Itu sebenarnya tetap dibedakan antara karena ini sebenarnya yang di sebelah barat Sungai Yordan, itulah yang sebenarnya tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bukan yang di sebelah timurnya ya. Jadi itu suatu kegagalan. Kita sudah bahas itu, 2,5 suku itu mengalami kegagalan karena mereka dengan mata jasmani melihat daerah yang sebelah timur Yordan itu bagus dan sebagainya. Jadi kita melihat yang 9,5 suku ini yang dibagi oleh Yosua dengan cara diundi. Jadi setelah negeri itu aman, semua berhenti berperang, maka Yosua membagi sisanya itu, semua negeri itu sebenarnya dibagi dengan cara diundi ya. Nah, kalau kita melihat siapakah suku Yehuda ini atau dia konteks perjanjian baru, siapa dia suku Yehuda, kira-kira begitu ya. Karena tiap suku nanti sudah lihat, kita bisa belajar, ada berkatnya, ada daerah-daerah tertentu yang diambilnya dan sebagainya ya. Saya melihat bahwa suku Yehuda ini kalau diterapkan di sini ya, ini orang yang mendapatkan kasih karunia untuk katakanlah otoritas untuk menjadi pemimpin, memerintah begitu ya. Karena kalau saudara lihat berkat Yehuda itu, kalau mulai dari mungkin dalam berkatnya Yakub itu, tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripada Yehuda ya. Ini coba kita lihat dulu sebentar berkat Yakub di kejadian yang terakhir itu, pasal yang terakhir, berkat untuk Yehuda ya. Pasal yang terakhir itu pasal 49 ya. Di sini Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu ya. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku ya. Ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang, ini Mesias maksudnya, yang berhak atasnya ya. Maka kepadanya bahkan akan takluk bangsa-bangsa. Jadi suku Yehuda ini katakanlah anggota Kristus, satu bagian daripada, karena suku-suku ini merupakan anggota-anggota dari bangsa Israel toh. Berarti bahwa dalam tubuh Kristus memang ada anggota-anggotanya, barangkali itu pribadi atau suatu komunitas yang mendapat berkat Yehuda, tongkat otoritas ya, untuk memerintah ya. Memerintah ini jangan sekali lagi ya, harus dipahami bukan sesuatu yang negatif ya. Memerintah itu diberikan otoritas untuk melayani, itu maksudnya ya. Bukan memerintah menindas begitu jadi negatif pengertiannya, enggak. Jadi suku Yehuda itu adalah suatu katakanlah anggota Kristus, anggota tubuh Kristus yang mendapatkan kasih karunia untuk melayani, dengan diberikan otoritas untuk melayani ya, mengatur, memerintah, mengelola, atau pemimpin lah seperti begitu ya. Nah, di antara suku Yehuda ini memang ada orang-orang yang luar biasa juga, kayak Kaleb ya, kita tahu itu bagaimana dia kemarin kita sudah bahas bagaimana dia meraih milik pusakanya. Ada juga di situ sebenarnya Daud juga sebenarnya ketika itu di Yerusalem itu ada daerah yang masih ada orang Yebusnya di situ. Saudara kalau baca itu, kalau saya bandingkan lagi dengan 2 Samuel pasal 5 itu orang Yebus di zaman Yosua tidak bisa ditaklukkan oleh orang Yehuda, oleh suku Yehuda, tidak bisa. Barulah zaman Daud, ketika Daud sudah menjadi raja, dia menghantam itu orang Yebus itu dan membangun kota di situ namanya Sion, kota Daud ya. Jadi suku Yehuda ini memang tampil banyak pemimpin-pemimpin lah ya.
bahkan ketika kerajaan itu pecah, ya, kerajaan utara itu Israel itu ada 10 suku. Di sini ada 2 suku, hanya suku Yehuda dan Benyamin, ya. Mereka banyak menghasilkan raja-raja yang bagus lah, ya, katakan, ya. Nah, itu memang ini suku Yehuda berkat, katakanlah berkat otoritas pemerintahan, ya, berkat kepemimpinan untuk melayani, ya, seperti itu, ya. Dalam tubuh Kristus nggak semua, dalam anggota tubuh Kristus itu nggak semua jadi pemimpin. Karena nanti kalau memimpin siapa yang mau dipimpin, ya? Mesti ada yang menjadi anggota-anggota. Tapi ingat, ya, Paulus bilang dalam anggota-anggota tubuh itu walaupun ada anggota yang kelihatannya kecil, tidak berarti itu diberi penghormatan yang khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, ya, begitu, ya. Jadi ini kita sedang bicara sedang suku Yehuda, ada di sana Kaleb, ya, ada Daud yang secara khusus, ya, bahkan nanti Yesus sendiri itu keturunan Daud, itulah yang Mesias yang dijanjikan yang akan katakanlah menaklukkan segala sesuatu melalui timnya ini, ya. Jadi mari kita melihat dulu suku Yehuda ini, dia kota-kota yang didapatkan oleh pasal 15 ayat, ini nggak usah kita baca dulu, ya, pasal 15 ayat 20, milik pustaka suku Bani Yehuda, kota-kotanya disebutkan di sini semuanya, ya. Sebenarnya tentu ada artinya kota-kota ini, tapi saya menyebut 2 kota aja lah, ya. Di sini yang pertama Kiryat Arba atau Hebron, itu yang sudah sebenarnya nggak direbut seluruhnya untuk Kaleb, ya. Akhirnya kota Hebron ini di mana di kuburan Abraham, kuburan Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub, Lea itu di situ, itu ditaklukkan oleh Joshua dan orang Israel, tapi sebagian daripada pegunungan tempat itu memang diserahkan kepada Kaleb bin Jefune itu, ya, dan keturunannya. Karena Kaleb dikatakan di situ dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Musa menjanjikan itu, ya. Jadi Hebron ini kota yang dimiliki oleh suku Yehuda, ini kota yang sangat spesial lah. Karena disitulah kuburan Abraham, bapak leluhur atau leluhurnya Israel, sehingga kalau Israel semakin dekat dengan Hebron atau dikubur di situ, itu berarti semakin dekat dengan janji Tuhan. Nah, Hebron ini kota yang sangat spesial ini diserahkan kepada suku Yehuda. Juga ketika Daud itu pada waktu Saul sudah mati, dia sudah diurapi oleh Yehuda, bukan diurapi, dia bertanya kepada Tuhan, kemana aku harus pergi? Ketika itu Saul yang menjalan-jalan sudah mati, Tuhan bilang pergi ke Hebron. Maka Daud memerintah kurang lebih 7,5 tahun di Hebron, ya. Sebelum nanti Daud memerintah sisanya itu di Yerusalem, kota Daud, ya, Sion. Jadi yang pertama Hebron, ini kota yang memiliki nilai spiritual lah kalau kita ini, ya. Ada lagi di sini, ya, habis Hebron itu Yerusalem, ya. Itu Yerusalem yang direbut oleh Daud dari orang Yebus itu bahkan di tempat dipilih oleh Tuhan menjadi, katakanlah, menaruh namanya di Hebron itu. Di Yerusalem, sorry. Ya. Jadi, saudara, menaruh nama ini bukan artinya ada nama di situ, YHWH ditaruh di situ, bukan itu. Nama itu mengekspresikan atau merupakan manifestasi atau tanda lah, ya, daripada reputasi Tuhan, karakter Tuhan, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan, ya. Semuanya kemuliaan Tuhan itu terkandung dalam nama. Dan dalam konteks perjanjian lama, nama itu diletakkan di kota tertentu, ya. Dan itu Tuhan pilih Yerusalem. Makanya Yerusalem ini tetap sampai kitab Wahyu yang terakhir, itu tetap ada Yerusalem baru, ya. Tapi kalau dalam zaman sekarang ada sebagai anggota tubuh Kristus, katakanlah tanda kutip suku Yehuda itu, yang mendapatkan, yang katakanlah yang reputasi Tuhan, nama Tuhan secara spesial, mereka mengusungnya, katakan begitu. Inilah kepemimpinan itu, ya. Kepemimpinan itu tanggung jawabnya besar sekali, ya. Kayaknya perlu saya tutup dulu ini, karena dalam dunia kekristenan kepemimpinan inilah sebenarnya yang dihantam oleh serigala ganas itu, ya.
Karena kepemimpinan ini sebenarnya saudara bisa bayangkan ya, suku Yehuda udah dinubuatkan dari zaman Yakub itu, nubuatkan engkau lambang pemerintahan tidak akan beranjak daripadamu. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat ketika tabut itu datang ke tanah perjanjian, itu diusung oleh atau diletakkan di Shilo, itu daerah suku Efraim, Joshua ya. Waktu itu Joshua ya, karena dia suku Efraim dan dia pemimpin ya dia taruh di situ ya. Seolah-olah kelihatannya ya bahwa Tuhan akan pilih Shilo ya, atau kota yang dimiliki oleh suku Efraim. Tapi ternyata ketika berjalan waktu, kita maki-maki, kita lihat di situ ada imam yang namanya Imam Eli. Ini brengsek ini orang ini, punya anak Hofni Pinehas ya. Waktu itu Israel sedang berperang sama Filistin, bawa Hofni Pinehas juga, ini brengsek sekali juga ini, bahkan dia sampai tidur dengan perempuan-perempuan di kemas pertemuan itu, dan dia bawa itu dengan paksa. Akhirnya tabutnya dicuri oleh orang Filistin, dibawa ke beberapa kota itu, akhirnya tapi dikembalikan. Akhirnya tidak pernah itu tabut kembali lagi ke Shilo ya. Dan tabut itu ketika zaman Daud itu yang dibawa oleh Daud ya. Akhirnya jadi diletakkanlah di Yerusalem ya, baik itu. Sehingga kelihatannya tadinya, karena kepemimpinan itu harus dekat lah ya kan dengan tabut itu kan. Kelihatannya tabut itu terletak di daerah suku Efraim, tapi tetap bergerak jadi masuk di suku Yehuda. Dan Tuhan pilih Yerusalem di situ. Dan juga Tuhan berikan janji kepada Daud. Coba dulu ya, kita barangkali kesimpulannya begini ya. Yang pertama, anggota tubuh Kristus yang mendapatkan katakanlah kasih karunia untuk kepemimpinan atau otoritas untuk apa ya, untuk melayani. Kita lihat ya, gereja tentu ya. Nah, saudara lihat bahwa ketika Kisah para Rasul 20 itu serigala ganas itu datang. Paulus itu yang ngomong kepada para penatua di Efesus, tapi dia bicaranya di Miletus. Waktu itu Paulus mau jalan ke Yerusalem. Itu serigala ganas itu menyerang para pemimpin. Waktu itu gereja mula-mula itu para pemimpinnya tim, para penatua ya, istilah Yunaninya presbyteros dan juga episkopos. Presbyteros itu udah tua, dewasa, episkopos fungsinya sama itu orangnya. Itu diserang sedemikian sehingga para pemimpin ini harusnya dia menggunakan otoritas rohaninya itu untuk melayani, memperlengkapi, karena Yesus yang berikan Rasul, Nabi, pengajar untuk memperlengkapi, melayani gitu ya, bukan untuk menjadi tuan. Tapi di situ ketika serigala ganas masuk ya ke dalam anggota tubuh Kristus yang dapat karunia suku Yehuda ini, itu para pemimpin ngajarin ajaran palsu dengan maksud tarik murid-murid kepada dirinya. Karena dalam kedagingan manusia itu ada satu sifat, ingin popularitas, ingin dihormati, ingin tahta, ingin kekuasaan. Ya karena memang manusia itu diciptakan memang untuk menaklukkan, berkuasa ya, tapi itu kedagingan. Akhirnya dia manfaatkan, dia taklukkan jemaat itu, tarik kepada dirinya, bukan tarik orangnya aja, duit dan juga ditarik dengan ajaran palsu. Ya. Perpuluhan, buah suluh itu semuanya tarik-tarik ke uang itu pokoknya palsu lah itu. Karena ada aslinya. Aslinya itu yang kayak Petrus itu. Digerakkan roh, jemaat itu memberi. Ada yang ngasih ladangnya, ada yang ngasih apanya, semuanya itu. Ini suku Yehuda yang sekarang ini. Saya mesti bilang itu para pemimpin lah itu. Ya. Sudah diserang oleh serigala ganas. Semoga saudara sudah termasuk ya. Para pemimpin yang dengan ajaran palsu tarik murid kepada dirimu. Itu serigala ganas ya. Jangan saudara pikir, oh itu saya ditetapkan. Oh iya, memang engkau punya karunia kepemimpinan ya. Karena itu suku Yehuda. Tapi otoritas itu jangan digunakan seperti itu. Ya, otoritas rohani itu selalulah otoritas yang menjadikan seseorang hamba dalam arti yang sebenarnya. Jangan hamba pula dia yang punya gedungnya, dia yang punya hak untuk pecat ini pecat. Ini hamba modelnya atau apa ini atau? Kalau hamba sudah tahu tuh, hamba itu budak ya, itu emang punya hak untuk atur sana atur sini, punya hak untuk enggak. Hamba itu kayak Paulus, dia betul-betul dia itu tawanan roh, dia enggak bisa berbuat apa-apa ya. Hidupku bukan aku lagi kata Paulus, tapi Kristus. Nah ini kalau hamba punya gedung apa, so dia punya jemaat ini punya saya, ini denominasi saya, ini itu bukan hamba itu ya. Jangan main tipu-tipu lah ya.
Ya, inilah yang saya lihat. Suku Yehuda yang diserang oleh serigala ganas. Nah ini kayak gini nih, dalam dunia kekristenan para pemimpin dominasi pada umumnya ya. Pada umumnya ya. Nah, itu seperti begitulah ya. Oke lah, saya tutup dulu ya, nanti kita sambung lagi. Haleluya. Amin.